Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tangis Emmanuel Ebenezer alias Noel, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, pecah saat dirinya digiring menuju ruangan rilis tersangka di gedung KPK pada Jumat sore bersama 10 tersangka lainnya. Namun hanya setelah beberapa menit, tangis itu berubah menjadi senyuman. Pada saat konferensi pers yang digelar KPK di hadapan wartawan, Noel terlihat tersenyum, bahkan mengacungkan 2 jempol lalu meninggalkan ruangan. Saat menuju tahanan KPK, Noel meminta maaf kepada Presiden Prabowo, anak istrinya, dan masyarakat Indonesia. Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Tidak hanya itu, Noel juga berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Namun bukan amnesti yang didapat. Pada Jumat malam, Noel justru dicopot dari jabatannya oleh Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan Presiden yang memberhentikan Emmanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tidak hanya itu, Kepala PCO Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan memberikan amnesti bagi Emmanuel Ebenezer. Hasan menegaskan, Presiden tidak akan membela bawahannya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Sudison Tandra keberatan dengan permintaan amnesti Noel. Tandra mengatakan, Noel belum mengakui perbuatannya dan harus menunggu proses persidangan terlebih dahulu. Tandra pun yakin Presiden Prabowo Subianto akan bijak menanggapi permintaan Noel. Saya pribadi keberatan kalau perkara-perkara korupsi, ya, crime against humanity, trafficking, judi, narkoba itu mendapatkan imunitas, gitu loh. Mendapatkan amnesti, maaf, ya. Jadi saya percaya bahwa Presiden akan bijak untuk mempertimbangkan semua hal ini, Mas. Lalu kasus apa yang menjerat Emmanuel Ebenezer? Dalam rilis pada Jumat petang, Ketua KPK Setio Budianto menyebut Emmanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja terhadap sejumlah pihak swasta sejak 2019. Total dana yang terkumpul dari praktik ini diperkirakan mencapai 81 miliar rupiah. Pemenaker Noel yang menjabat sejak Oktober 2024 diduga menerima uang sebesar 3 miliar rupiah serta 1 unit motor Ducati. KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000
Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah. KPK pun mengamankan 15 unit mobil, 7 sepeda motor mewah, serta uang sejumlah 171 juta rupiah dan 2.201 dolar Amerika sebagai barang bukti. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Immanuel Ebenezer. Diketahui, selain sebagai wamenaker, Noel pernah menjadi ketua relawan Jokowi Mania, salah satu motor pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Ya, saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, ini kan nama Bapak di bawah apa namanya disebutkan karena Pak Noel sendiri kan dulu relawan Bapak. dulu relawan Bapak. Benar. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Pada Senin 25 Agustus, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, memastikan bakal mencabut kartu tanda anggota Immanuel Ebenezer usai ditetapkan jadi tersangka pemerasan sertifikasi K3 oleh KPK. Sugiono membenarkan bahwa Noel memang tercatat sebagai anggota Partai Gerindra. Namun, ia menegaskan bahwa Noel bukanlah kader Gerindra, lantaran tidak pernah mengikuti proses kaderisasi partai. Sugiono menjelaskan kartu anggota Partai Gerindra dimiliki oleh Noel lantaran sempat maju sebagai caleg DPR untuk wilayah Kalimantan Utara di tahun 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, terima kasih Anda masih bersama kami. Malam hari ini kita akan membahas isu yang sangat panas diperbincangkan dalam beberapa hari ini. Istana menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberi amnesti bagi mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pernyataan itu disampaikan Kepala PCO Hasan Nasbi menyusul penetapan Noel sebagai tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi K3. Kita akan ulas lebih mendalam apakah amnesti pantas diberikan untuk Noel atau sebaiknya tidak diindahkan. Saya akan mengundang narasumber yang hadir bersama kami malam hari ini. Yang pertama, Andi Aswan, PLT Ketua Umum Jokowi Mania. Bang Andi, selamat malam. Sudah PLT sekarang ya Bang ya? Silahkan Bang. Ya, beda kursi PLT itu ketum tuh biasanya. Organisasi harus tetap berjalan. Oke, baik. Bang Andi, terima kasih. Dan juga kami mengundang Boy Nababan, Sekjen Bara JP. Bang Boy, selamat malam. Sehat Bang? Silahkan Bang. Dan juga sudah hadir Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Bang Saud, selamat malam. Sehat Bang? Sehat. Silakan. Nah ini nggak mau kalah topinya nih Bang Refli Harun. Silakan Bang Refli, pakar hukum tata negara. Ini janjian sama Bang Saud ini. Ya, Bang Saud yang duluan yang pakai topi. Oh. Cuma saya lebih sering. Bang Refli, terima kasih sudah hadir bersama kami. Oke. Dan juga sudah hadir bersama dengan adik-adik mahasiswa. Ini bukan Pak dosen ya. Bang Syahganda Nainggolan, Direktur Great Institute. Terima kasih ya Bang, sudah hadir bersama kami. Dan juga saya mengundang, nah silakan politisi Gerindra, Bang Endar Sam, silakan Bang. Ini karena datangnya telat, duduknya juga berbeda nih Bang. Makasih ya Bang ya. Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu, menarik karena sekarang sudah menjadi PLT Ketua Umum. Gimana ceritanya nih Bang? Ya enggak, biar bagaimanapun ya organisasi Joman ini harus tetap berjalan, siapapun itu. Kita harus pakai sistem ya. Bukan bahwa itu organisasi itu milik pribadi dan sebagainya. Karena tujuan kita bagaimana ya, pertama adalah mengawal ya program-program Asta Cita Pak Prabowo dan Mas Gibran itu. Karena kita memang pendukung
Pak Prabowo dan Pak Gibran 2024 kemarin, dan kita dengan Pak Jokowi juga kita sebagai pendukung beliau sebelum-sebelumnya. Dan ini memang apapun yang terjadi ini ya memang sangat miris ya, ibaratnya petir di siang bolong buat kita. Bahwasanya beliau ini ada mantan ketua umum ini adalah seseorang yang merupakan panutan ya, bagi semua teman-teman aktivis ya, bagi juga kita sendiri dari Jokowi Mania dan Prabowo Mania juga. Itu merupakan suatu motivator buat kita. Bagaimana kita tetap konsisten dalam garis perjuangan, ya terutama itu masalah korupsi itu. Ya tapi apa yang terjadi ya kita tidak bisa menafikan inilah sesuatu musibah yang besar buat kita, tapi organisasi itu tetap harus berjalan on the track dan kita harus fokus bagaimana kita membantu pemerintah sampai selesai. Oke, ada yang mengatakan Bang Noel memang membiarkan ikut-ikutan, ada juga suara yang mengatakan jangan-jangan ini jebakan. Bang Andi? Ya terlepas mau jebakan atau tidak jebakan, ya beliau ini ya kalau kita secara fair ya, karena beliau itu adalah pemegang kebijakan ya setelah menteri, beliau kan wakil menteri. Seharusnya memang beliau itu tidak masuk dalam pusaran lingkaran setan itu gitu. Karena beliau itu mempunyai wewenang untuk memutuskan rantai tersebut gitu loh. Tapi ya kembali lagi nih kalau istilahnya orang-orang pinggiran kita bilang, itu setan itu bukan Gundurwo lagi gitu. Udah tingkat tinggi tuh setannya kayak gitu loh. Jadi ya itulah, tidak bisa terlepas dari itu. Kembali lagi kita sebagai pejabat publik itu, iman itu memang harus kuat gitu loh. Karena biar bagaimanapun ya, kita lihat seorang aktivis masuk ke dalam lingkup birokrasi yang begitu acak-adut, apalagi korupsinya luar biasa di sana. Dan ini kan langganan ini, ya kan? Dan kalau dilihat dari kata KPK 2019, mungkin sebelum 2019 itu sudah terjadi gitu loh. Kalau ibaratnya penyakit kanker, ini udah stadium 4 gitu. Atau mungkin stadium 10 yang tinggal menunggu nasib seperti apa gitu. Ya dibutuhkanlah seseorang yang sifatnya destroyer sebetulnya, yang mampu memutus rantai-rantai tersebut. Tapi apa boleh buat ya, ini sudah merupakan pembelajaran yang paling bagus kepada seluruh pejabat publik ya. Katakanlah apa yang dikatakan Presiden itu luar biasa, mengatakan apapun yang berhubungan dengan korupsi, baik dari partai saya dan partai lainnya, apapun yang berhubungan dengan korupsi, baik dari katakanlah dari pejabat publik yang di bawah saya, pembantu-pembantu saya akan libas. Itu merupakan warning yang sangat keras dan juga adalah contoh yang paling baik untuk kedepannya. Oke, Bang Saud, ini setannya banyak begitu karena kasusnya lumayan kemudian ramai diperbincangkan publik. Tapi kalau melihat kasus korupsi yang diduga melibatkan Noel ini, menurut Anda ini apakah kasus yang memang kelas menengah saja sebenarnya? Atau sudah masuk kategori kelas kakap, Bang? Ya, pertama kalau kita bicara indeks persepsi korupsi 37, berarti kalau 1 sampai 100, Noel ini di angka 30 itu, berarti di luar tuh masih banyak lagi yang harus diambil. Jadi bisa jadi kita harus paling nggak ngambil puluhan menteri lagi sebenarnya. Kalau memang kita bicara indeks persepsi korupsi. Nah oleh sebab itu kalau ditanyakan kenapa ini begini, pada tahun 2019 ketika kemudian undang-undang KPK itu diganti, kami kan punya konsep tuh selalu ketika itu menjaga orang baik untuk tetap baik. Asumsinya Noel ini orang baik loh ya, iya dong. Kita nggak bisa bilang orang jahat sampai kita bisa buktikan dia jahat. Ya. Nah kemudian bagaimana menjaga orang ini baik, ini tetap baik, itu nggak bisa dilakukan karena undang-undangnya udah diganti, KPK-nya juga berubah. Mindset-nya berubah, mindset pencegahannya juga berubah. Kalaupun menginspirasi udah dicurigai gitu. Jangan-jangan nggak didengar kalau KPK ngomong itu, lu pimpinan lu juga ngambil kata gitu, jangankan lu gitu kan. Jadi maksud saya carut marut ini persoalan kita semua, tapi kalau kita mau bicara bagaimana memperbaikinya, karena memang ya udah Noel sudah bertanggung jawab, saya selalu mengatakan di banyak tempat kita menghargai dia, ada ratusan orang di belakang yang sebenarnya nggak jauh beda-beda sama Noel, tapi kita belum bisa tangkap gitu loh. Nah oleh sebab itu saya katakan kembali lagi, belum bisa atau nggak mau? Beda ya macam-macam, mungkin datanya kurang lengkap, kemudian KPK-nya juga jumlahnya seperti itu, dia juga nggak seperti dulu lagi, check and balance. Kalau dulu kan KPI jelas, kita tanya loh, kamu tahun ini dapat berapa, mau nuntut berapa orang, itu kalau nggak dia nggak dapat KPI, nggak dapat bonus di akhir tahun, itu jelas KPI orang itu jelas.
Jadi makanya kita waktu itu bisa double OTT itu karena orang jadi giat bekerja. Situasi itu udah berubah. Jadi kembali lagi kalau kita ingin memastikan bahwa kemudian ini kan tujuannya kan merealisir mimpi Prabowo. Udah pastilah KPK juga dengan pas tanggal 15 itu bilang even dari partai saya. Noel kan juga caleg dari partai Gerindra. Jadi artinya tuh message-nya jelas membuat KPK lebih berani. Tapi sebenarnya kalau memang kita mau sebenarnya Pak Prabowo please kembalikan undang-undang KPK, bikin perpu aja kalau DPR-nya lambat. Mungkin itu. Oke, Pak Prabowo, please mungkin bisa disampaikan pesannya lewat Bang Hendar Sam. Oh udah Pak Hendar udah sering, dia udah dengar. Udah sering ketemu. Tapi sebelum merespon itu, kita ingin bertanya karena publik bingung. Sebenarnya Bang Noel ini di Gerindra, kader, punya KTA, atau memang bukan siapa-siapa? Karena kan ada yang nyebut ini bukan kader, nggak ikut pelatihan. Tapi kalau nyalek lewat Gerindra kan punya KTA. Jadi sebutannya apa ini Bang? Pertanyaan menjebak sebenarnya oleh saya. Jadi sampai saya itu kan membuat terminologi sendiri. Jadi gini ya, ini bukan dalam rangka, saya disclaimer dulu, kita tidak dalam rangka untuk cuci tangan seperti yang dituduhkan, ya kan? Bahwa memang ada terminologi kader, ada terminologi anggota. Ini harus kita tahu dulu, kan gitu kan? Bahwa kita tidak menafikan bahwa Noel adalah anggota dari Partai Gerindra karena dia nyalek dari Partai Gerindra. Supaya dia menjadi caleg, ya kan dia harus mempunyai KTA Partai Gerindra. Tapi kalau kita lihat track recordnya, apakah dia kader? Terminologi kader itu orang yang dididik, ya kan, orang yang dibesarkan, ya, kemudian makanya ada namanya kaderisasi itu kan menjalani suatu proses kan, ya. Noel baru pada saat di Pilpres kemarin. Tapi kami tidak, saya disclaimer saya lagi, tidak dalam rangka ini untuk digoreng-goreng, untuk dicuci tangan seolah-olah Gerindra cuci tangan. Tidak, oke lah, ya kan. Oke lah, kita anggap dia kader. Seperti itu, ya kan. Artinya kalau kita anggap dia kader, ketika Pak Prabowo sudah mengatakan, hey para kader kami, artinya termasuk Noel lah, kita anggap dalam situ, ya kan. Jangan bermain-main, ya kan, dengan korupsi, ya. 5 hari kemudian kita anggap. Ya kan, artinya apa yang beliau sampaikan itu saya dengan Bang Saud nyampe di kuping nggak nyampe di hati. Jadi ya kader kan? yang membangkang. Ya nilai-nilai dan artinya kan gini ya. Kayak saya gitu ya. Kita itu Pak Prabowo itu malah tajamnya ke dalam kalau sih. Yang kita lihat ini ya, dia tajamnya itu lebih tajam ke dalam, kalau kita kasih persentase lebih tajam ke dalam dibanding dia keluar. Ya kan? 60% itu tajam ke kabinet dan ke para kadernya sendiri. Gitu loh. Jangan malu-maluin gue deh. Intinya gitulah, ya kan? Jangan malu-maluin gue. Ya kan? Saya teriak korupsi, saya teriak anti korupsi segala macam, kalian melakukan. Kan gitu. Nah, ini yang harusnya, ya kan? Karena saya rasa ini yang menjadi residu dan praktek-praktek di masa lalu, ya, yang seolah-olah ketika dekat dengan kekuasaan mempunyai kekebalan. Setidaknya kekebalan itu ada pada rezim yang dia saat itu berjabat. Ini ya kan? masa lalu maksudnya era Pak Jokowi? Ya enggak maksudnya gini. Jadi, minimal kan gini kan ya. Yang saya tangkap ya kan. Gue wamen bisa dekat dengan presiden ya kan. Masa sih gue ditangkap sama KPK? Maksudnya Berani, emang KPK lama. Berani nangkap gue? Paradigma lama maksudnya gitu ya? Iya paradigma lama itu yang itu. Zaman sudah beda gitu loh. Bahwa saat ini ya kan. Kejaksaan Agung dan kemudian KPK kita lihat dalam kurang lebih 1 bulan ini akselerasinya kan sudah meningkat kan. Artinya dua instrumen penegak hukum yang concern di bidang korupsi ini sudah dilepas oleh Pak Prabowo untuk silakan. Ini menjadi pasar bebas untuk dalam tanda kutip fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tangkap sebanyak-banyaknya termasuk kader saya. Dan ini salah satunya yang mungkin tidak ditangkap oleh mereka yang bukan tanda kutip ya tadi kan quote on quote ya kan, yang nggak ngeresapin. Saya sendiri mau ngapa-ngapain takut, ya kan. Bang Refli enak nih jadi lawyer di luar nih, bisa pegang kasus-kasus. Saya sendiri Bang ditawarin kasus gitu. Jadi ini karena kita wajah dari presiden.
ujungnya? Karena saya terima lawyer. Oh iya gitu maksudnya. Ini mungkin yang lain Bang ya. Termasuk ada jubir KPK, mantan jubir KPK, Mama seperti itu kan. Kemudian keluar dia jadi pegang para orang-orang yang terjerat korupsi. Nah kita sendiri ini bingung. Ketika kita di luar, ya saya sebagai lawyer Mama gitu ya kan. Ketika di luar oposisi kita sepi job. Udah di dalam kita bingung. Bukan bingung, artinya kita waduh. Ini bukan soal masalah ini. Kita bisa membela diri bahwa kami profesional loh, ya kan? Kita bisa bela koruptor, ya kan? Jangan samakan kami karena ada undang-undang advokat, jangan samakan advokat dengan kliennya, tidak boleh disamakan. Tapi itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena maksudnya Endar ini segan mengatakan bahwa Noel ada masalah dengan integritas. Itu maksud kamu kan? Ya Abang lah yang ngomong gitu kan. Tapi maksudnya, ya begini Bang. Dia sedang menggunakan kata-kata itu. Artinya gini, jadi kita ya kan, kita sebagai kader dari partai kita menjaga itu gitu loh. Berusaha menjaga itu. Menjaga integritas itu. Menjaga wajah partai. Okay. Saya nggak ngomong saya masa integritas segala macam ya kan. Begitu banyak politisi ya kan termasuk Noel ngomongin integritas. Ya tapi kan? nggak dijabarkan. Iya gitu loh. Ternyata kayak gitu. Saya nggak mau itu nanti kita takabur tentang masalah itu. Tapi setidaknya ya kan secara manusiawi saya mengatakan saya menjaga dan membatasi diri untuk tidak masuk ke arah sana karena ini bukan masalah kepentingan maksudnya saya pribadi. Self-censorship, ya kan? menyensor Jadi dirinya. tanggung jawab masing-masing. Iya, Bang Hendar kan gini, ingin mengatakan kalau seperti saya itu ya. pegang perkara-perkara yang sensitif ya kan, yang bertentangan dengan ideologi partai, ya kan, itu akan menjadi sasaran tembak bukan ke saya, ke Pak Presiden. Oke. Karena kita adalah wajah partai. Oke, baik. Seperti itu. Oke. Itu sebenarnya ya. Jadi itu yang harus sebenarnya nilai-nilai itu yang harus diresapin. Ya menjadi suatu hal yang ini juga ya kita ujungnya agak speed job juga nih. Oke, Ya kan, baik. gitu kan. Ini sekalian Di zaman curhat. oposisi kita speed job, sekarang kita speed Baik, job. oke, Tapi kita nggak apa-apa, tangkap. itu bentuk pengabdian Jadi menurut kita. kan, gitu intinya kan. membantah begitu ya, Gerindra tidak cuci tangan dalam kasus enggak, ini. Saya ke Bang enggak. Refli. Iya. Sepakat tidak Gerindra tidak cuci tangan? Karena kan sekarang kita bingung ya, ini Noel ini apakah masuk di relawan? Iya sebenarnya. Mantan caleg Gerindra? Iya. Bisa Tapi saya tambahkan dikit. nanti ditambahkan. iya. Bang Refli dulu ya. Silakan. Biar clear gitu. Saya berpikir keras ya soal Noel ini. Yang jelas sikap saya itu jelas saya kira dari dulu paling benci dengan korupsi. Jadi kalau seandainya ada kepala daerah, ada pejabat apapun yang tertangkap korupsi, saya pasti semangat untuk menggebuki itu. Nggak peduli siapapun dia ya. Tetapi yang korup beneran, bukan korup kayak Tom Lembong ya, yang sampai beliau sampai lunglai gitu ya. Karena hari ini misalnya saya terlibat di dalam mengajukan amicus curiae untuk merevisi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang itu membuat penegak hukum itu nggak mau capek-capek cari niat jahat orang, apakah dia terima uang atau enggak. Karena dia mudah sekali unsur-unsur itu terpenuhi dengan gampangnya. Melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara. Udah, dia cuma cari unsur doang. Tapi dia tidak bisa membuktikan apakah betul ada perbuatan suap dan lain sebagainya. Atau niat jahatnya sebagaimana kasus Tom Lembong. Nah, ketika saya diminta untuk menjadi bagian dari amicus curiae, saya setuju. Jadi penegak hukum harus profesional untuk menemukan bahwa seseorang memang betul-betul niat jahat. Lalu kalau kita terapkan pada Noel, jahat tuh orang. Udahlah. Kenapa? Terima duit. Sederhana. Jadi kita nggak bisa lagi membela, wah dia dijebak dan lain sebagainya. Bayangkan, dia terima uang 3 miliar Desember saja. Dilantik Oktober, Desember udah terima aliran dana 3 miliar. Hari ini juga kita lihat tuh ada mobil Alphard disita dan lain sebagainya, ada motor Ducati dan lain sebagainya. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah contoh ya pejabat yang melakukan korupsi memang by intention. Kalau yang tidak by intention itu ya barangkali cuma kena ciprat-ciprat dan lain sebagainya. Tetapi ini melakukan konspirasi. Jadi saya menganggap bahwa KPK ada juga masih giginya, ya kan? Itu dari sisi teknis hukumnya. Tapi dari kasus Noel ini bukan teknis hukum yang menarik sebenarnya, ya.
sebenarnya analisis politiknya yang menarik ini. Kalau saya mau mengemukakan hal yang spekulatif. Jangan disimpan dulu, nanti ada Bang Syahgan. Ya, sambil melihat PLT Joman yang pasti akan membantah. Ini cluenya sedikit, ya. Cluenya sedikit nih. Ada 3 angle yang saya ingin katakan. Apakah KPK ini murni penegakan hukum dan Noel sial? Apakah ini ada persaingan politik antara geng Sono, ya kan, geng Solo dan geng Istana? Kenapa? Noel ini sosok yang unik. Dia ketua Jokowi mania, Prabowo mania. Saya terus terang aja against ya, nggak boleh gunakan nama Prabowo untuk relawan. Karena dia belongs to the republic, belongs to all Indonesian people, bukan belongs to a certain group in society atau relawan dan lain sebagainya. Nah, dia ini agak aneh terakhir-terakhir ini. Bela Abraham Samad, ya mulai kan. Kemudian pro hukuman mati bagi korupsi dan lain sebagainya. Tema-tema yang pasti tidak disukai pejabat-pejabat korup. Anda membacanya? Aneh kan? Orang yang sudah mau bermimikri seperti itu malah kena duluan. Kan kena duluan. Ini menarik. Padahal saya dengar, saya baru saja ketemu dengan pengusaha kira-kira 2 atau 3 hari yang lalu. Dan pengusaha itu di inner circle seorang menteri. Itu kerjanya orang menteri itu, ya saya nggak bisa sebutkan namanya, ini pencemaran nama baik jadinya. Menteri itu aja saya bilang, enak sekali kerjanya, ambil setoran-setoran aja. Dia tinggal di mana, setorannya ada di mana dan lain sebagainya. Jadi kalau ada nanti ada KPK, saya akan kasih tahu tuh menterinya Pak. Maksud saya, Noel ini kalau dilihat dari rupiahnya, nggak ada apa-apanya. Ini kan orang yang baru belajar korupsi atau sudah lama korupsi tapi kecil-kecilan. Saya baru tahu ada orang belajar korupsi. Oh iya, kan yang namanya korupsi itu pertama kecil-kecilan ya kan, terima gratifikasi. Tapi yang paling canggih sudah menggunakan anggaran, yang lebih canggih lagi dia sudah jadi mafia yang nggak bisa diapa. Bahkan dia pun bisa membeli penegak hukum, bisa mengatasi penegak hukum dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya sih berharap Prabowo Subianto betul-betul merealisasikan janjinya untuk memberantas korupsi yang dia ucapkan berkali-kali, termasuk ketika pidato dia sebagai presiden yang baru dilantik. Baik. Pertanyaan besarnya nanti kita akan bahas apakah betul ini murni penegakan hukum atau ada unsur politis di sana. Kita akan bahas usai jeda. Kami juga mengundang Anda penonton Head to Head with Elvira yang menyaksikan tayangan ini melalui live streaming YouTube CNN Indonesia. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber yang hadir bersama saya malam hari ini. Masukkan pertanyaan Anda di kolom chat YouTube. Kami akan bacakan nanti untuk dijawab langsung oleh bapak-bapak yang sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Kami kembali saat lagi.